Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Fitnah Tetangga, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu meributkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih. And so, wait a minute. Mas Haji bersama Mas Bilal dan Cynthia bersiap pergi ke rumah sakit. Bu Suri, ibu Mbak Hani turut serta karena Cynthia belum terlalu dekat dengan Mas Bilal. Walau katanya laki-laki itu sudah memperlakukan Cynthia dengan sangat baik. Aku hanya mematung saat mereka pergi. Tidak ada pesan yang aku ucapkan untuk Mas Haji. Pun dengan laki-laki itu lebih banyak diam dari biasanya. Satu yang ku ingat, malam itu yang menceritakan tentang masa lalu Mbak Hani saat remaja. Setelah kepergian ayahnya, perempuan malang itu seperti kehilangan kemudi. Ibunya sibuk bekerja di sawah orang untuk biaya hidup berdua. Sepulang sekolah, gadis itu selalu main ke warnet atau nongkrong dengan teman laki-laki. Tak jarang pulang hingga larut senja dengan pakaian kumal dan acak-acakan. Berulang kali Bu Suri menasihati, bahkan gunjingan tetangga pun hanya dianggap angin lalu. Hingga kehamilan itu membuatnya berhenti dan mengurung diri, dikeluarkan dari sekolah, bahkan kehilangan teman. Saat Mas Haji bercerita, ku coba mencuri pandang ke arahnya. Tidak kutemukan gejolak cinta masa lalu yang selalu ku khawatirkan. Mungkin memang benar, ia hanya kucing rumahan yang digoda dengan ikan asin. Seenak apapun makanan di rumah tuanya, ikan asin yang sengaja mendekat dan mengeluarkan aroma nikmat pastilah membuat hasrat ingin mencoba. Namun, kenapa ikan asin? Wanita itu baru mengatakannya sekarang, kalau bayi yang dikandungannya dulu adalah benih Mas Haji. Dulu dia menembak papa puluhan kali, dan satu pun tak ada yang nyangkut di sini. Mas Haji menunjuk dadanya. Tapi nyatanya tergoda juga kan? Sungutku. Wajahnya seketika memerah. Diusapnya janggut tipis yang selalu ingin kupelintir saat sedang kesal. Maaf mah, gumamnya lirih. Aku memilih menarik selimut lalu memunggunginya. 2 minggu kemudian, hasil tes itu keluar. Kami akan melihat hasilnya langsung di rumah sakit. Karena tak ingin menjadi gunjingan tetangga, Mas Bilal mengabari telah sampai di sana. Aku dan Mas Haji langsung bersiap-siap. Sengaja berangkat pun di Jeddah agar tidak menimbulkan tanda tanya. Sesaat sebelum berangkat, sempat kulihat Mbak Hani memosting sebuah foto di medsosnya. Penasaran ku buka notif itu, apalagi yang akan diperbuatnya. Sebuah foto lorong rumah sakit dan ruang tunggu dengan caption, "Kejutan buatmu." Menuai puluhan komentar. Wah, hamil lagi ya? Kayaknya hamil lagi nih. Loh, masalah dengan pelakornya gimana? Pelakornya gimana? Penasaran nih. Mbak Hani Bani Sweety, ditunggu kabar pelakor yang waktu itu. Penasaran kelanjutannya. Aku mendecak kesal. Bisa-bisanya mereka menganggap masalah rumah tangga orang adalah hiburan, layaknya cerbung yang selalu dihinanti kelanjutannya. Apalagi cerbung soal pelakor yang menjamur dengan berbagai versi. Mas Haji menyentuh layar ponsel yang kupandangi dengan masam, lalu menggenggam tanganku. Pagi-pagi udah kayak mangga muda. Ayo berangkat. Pak, gimana kalau Cynthia benar anakmu? Ucapku bimbang saat ia memakaikan helm. Sesuai kata mama, papa akan bertanggung jawab menikahi Hani. Pak, aku memekik dan mencubit punggungnya. Makin masam saja muka aku.
Tinggal tambah sambal jadilah rujak. Sedangkan ia cengengesan. Soalnya bukan masalah serius yang bisa menghancurkan rumah tangga kami. Percayalah sama papa, gumamnya nyaris tak terdengar. Diam-diam ku hapus air mata yang masih mengembang di pelupuk. Jangan sampai aku terlihat lemah apalagi di hadapan wanita itu. Tiba di rumah sakit. Dokter yang bersangkutan sudah menunggu. Kami langsung bersiap-siap menerima hasilnya. Bu Suri terlihat memeluk Cynthia yang bingung dengan suasana sekitar. Mbak Hani mengusap gawainya sambil cekikikan. Sesekali membenarkan poni pirangnya yang menutupi mata, seolah tidak menyadari kehadiran kami. Mas Bilal, ia yang sedari tadi sibuk dan berbincang dengan dokter. Aku heran, ada lelaki-laki sesabar dia. Sudah siap, Bapak Ibu? Dokter wanita berhijab hitam itu tersenyum, cantik dengan lesung pipi di pipi kirinya. Kubaca nama yang tertera di bajunya, Bella. Iya dok. Mas Bilal mewakili kami yang saling pandang. Bagaimanapun Mas Haji tidak bisa menyembunyikan rasa gugup. Wajahnya pias. Tangan yang sedari tadi menggenggamku sangat dingin. Baiklah, ini hasilnya. Sepanjang jalan menuju rumah kami saling diam. Berkali-kali air mata membuat jejak di pipi menghembus bedaku. Mas Haji menyetir dengan sangat konsentrasi atau justru sebaliknya. Beberapa kali helm kami beradu, tapi kata aduh pun tak keluar dari mulutku. Padahal biasanya langsung kupukul pundaknya dan mengocok panjang lebar. Tiba di rumah, aku langsung membersihkan diri dan memberi sidik ASI. Sedang Mas Haji sepertinya membuat kopi. Dan entah apa yang dikerjakannya di dapur. Beberapa kali terdengar gagal menyalakan kompor. Aku baru ingat bahwa gas telah habis. Tak kusadari berapa lama aku terpejam hingga terbangun oleh aroma khas dari arah dapur. Menangis ternyata membuatku semakin lapar. Suara peralatan dapur dan air beradu. Di meja makan telah tersaji sepiring nasi goreng dan jus jambu. Ya, lagi-lagi nasi goreng. Mandi, terus makan. Mas Haji menegurku tanpa menoleh. Sepertinya masih asyik dengan wajan berbusa di tangannya. Aku mengambil handuk. Tanpa berlama-lama aku selesaikan mandi siang ini. Ia masih belum selesai dengan pekerjaannya, mengelap kompor dan wastafel. Sambil menunggunya selesai, ku teguk jus jambu dan melirik nasi goreng hangat yang membuat perutku semakin meracuk. Nasi goreng petai. Dari mana ia mendapatkan petai? Makan yuk. Akhirnya aku tak tahan. Ku dengar ia cengengesan. Lapar banget ya. Godanya aku merengut. Ayo. Kami makan tanpa suara. Kata Mas Haji, kalau makan dalam kondisi lapar sekali jangan bicara sepatah kata pun. Bisa tersedak. Pak, kamu gak curang kan dengan hasil tes ini? Aku membuka suara setelah dirasa cukup aman. Nasi goreng sudah tandas. Demi Allah, Mama masih gak percaya, ucapnya sungguh-sungguh. Tapi hal ini malah membuatku kembali terisak. Aku percaya, bisikku. Mas Haji memelukku erat, sangat erat. Terima kasih, Mah. Entah berapa lama kami berpelukan, saling melebur kerikil yang membuat rumah tangga kami nyaris tersandung. Beruntung ku dapatkan suami seperti Mas Haji. Meski awalnya berusaha menanggup kebohongan, tapi akhirnya terlepas juga. Tidak ada manusia tanpa salah, apalagi khilaf. Cynthia, dia bukan anak Mas Haji. Hasil tes menyatakan banyak perbedaan dalam susunan genetiknya. Mbak Hani yang mendengar kenyataan ini tidak terima. Ia terus menunjuk Mas Haji sebagai ayah Cynthia. Mas Bilal berusaha menenangkan, menjelaskan bahwa ia siap menjadi ayah tiri Cynthia, tidak peduli siapa ayahnya. Bu Suri, wanita malang itu hanya terdiam menyaksikan anak perempuan satu-satunya yang dulu nyaris gila, mengusap air mata di pipi keriputnya sambil tak lepas memeluk Cynthia. Tak ada lagi amarah saat Mas Haji sekali lagi meminta maaf
atas peristiwa kematian suaminya. Semua telah berlalu. Rasa benci hanya akan menggerogoti jiwanya lebih dalam. Mas Haji menepuk bahuku mengusap air mata yang sebagian masuk ke mulut. Asin. Namun langsung terasa manis saat ia mengecup keningku. Jangan lupa bilang terima kasih sama Mas Bilal. Bagaimanapun ia telah membantu kita menyelesaikan masalah ini, ujar Mas Haji. Aku mengangguk. Biar aku saja. Sekalian minta maaf karena pernah berprasangka buruk padanya. Segera kurai ponsel yang dari tadi tergeletak membisu. Sejak di rumah sakit memang kumatikan. Saat kembali aktif banyak pesan masuk termasuk Mas Bilal. Ia mengucapkan maaf atas semua sikap istrinya. Kenapa juga dia yang harus minta maaf? Assalamualaikum Mbak Ratna. Saya minta maaf atas segala sikap dan sifat Hani terhadap kalian. Semoga dengan terselesaikannya masalah ini membuat tali silaturahmi kita kembali terjalin. Saya sangat mencintai Hani dan ingin memperbaiki bahtera rumah tangga kita. Semoga dengan adanya Cynthia membuat sadar dan berlaku selayaknya wanita yang telah menjadi ibu. Aku menunjukkan pesan itu ke Mas Haji. Ia hanya mengangguk dan mengusap kepalaku. Pak, kenapa ada orang sebaik Mas Bilal ya? Dia tahu masa lalu Mbak Hani, bahkan tak pernah dianggap selayaknya suami. Apa itu namanya bucin? Ucapku sedikit menggerutu heran. Gemas juga melihat laki-laki seperti itu. Terlalu mengagungkan cinta. Bucin apaan sih mah? Tanya Mas Haji serius. Aku menggeleng kesal. Ih, itu loh, budak cinta. Gerutuku Mas Haji terkekang. Kirain bumbu micin. Ya mau tak mau aku pun ikut tertawa. Dulu kukira juga artinya bumbu micin. Berkali-kali ku cerna juga tidak nyambung. Tapi akhirnya setelah banyak membaca status remaja masa kini, ada juga yang memberi penjelasan. Kalau mama penasaran, coba aja tanya Mas Bilal, apa yang membuatnya jatuh hati sama Hani. Mas Haji kembali ke dapur, katanya mau membuat cemilan. Syukurlah, punya suami hobi masak. Saat ia libur aku bisa bersantai dan fokus dengan sidik. Sepeninggal Mas Haji ku baca lagi pesan Mas Bilal. Rasanya memang aneh jika aku ikut campur masalah rumah tangga mereka. Jadi ku simpan saja pertanyaan ini. Mungkin memang sudah jodohnya. Namun ternyata seolah tahu apa yang kupikirkan. Mas Bilal mengatakannya sendiri di balasan pesanku yang mengucapkan terima kasih. Sebenarnya saya menikahi Hani pun karena rasa bersalah. Sangat bersalah. Mungkin jika ia wanita, akan disisipkan emotikan orang menangis sebanyak-banyaknya. Apa laki-laki memang begitu? Lebih suka menyampaikan perasaan lewat kalimat dan ucapan daripada mengekspresikannya. Bersalah. Gue sisipkan emotikon orang bingung. Mas Bilal masih mengetik cukup lama. Mungkin sangat panjang. Kuletakkan ponsel di kasur lalu menyusul Mas Haji ke dapur. Bikin apa, Pak? Tanya aku. Tepung dan cangkang telur berserakan. Bubuk pengembang kue dan susu berceceran. Bungkus kopi pun terjatuh di lantai. Ya Allah, dapurku. Sudah, ke depan dulu. Nanti juga tahu. Keponya sudah. Ia tertawa. Aku melotot tidak terima ia bilang kepo. Dia yang cerita sendiri, sautku dengan malas. Cerita? Cerita apa? Mas Haji membungkus baskom berisi adonan roti dengan lap lembab. Soal pernikahannya dengan Mbak Hani, dia bilang karena rasa bersalah. Mas Haji membereskan tepung yang berhamburan di lantai. Entah kenapa bisa seberantakan itu. Aku kembali ke kamar dan melihat pesan yang tadi sedang diketik. Ternyata sudah masuk. Saya merasa bersalah karena pernah terlibat dalam satu peristiwa yang membuat hidup Hani hancur. Saat itu saya memang dari keluarga berada. Diminta seorang teman untuk membelikan minuman beralkohol dan beberapa orang yang entah apa fungsinya. Saya hanya menurut.
karena jika menolak mereka tidak segan-segan melakukan pembulian. Saya disuruh datang ke sebuah tempat, sebuah gubuk tak terpakai di tengah sawah yang cukup jauh dari perkampungan. Di sana ada beberapa teman berandalan dan seorang gadis berpenampilan kacau. Seorang dari mereka diam-diam mencampurkan obat tersebut ke dalam minuman yang kemudian diberikan ke gadis tersebut. Tak lama ia terlihat meracau dan di setengah pingsan atau tertidur. Dan hal bejat itu mereka lakukan bergiliran. Saya hanya memandang dengan takut, bersalah, dan perasaan panas. Perasaan panas aneh yang menjalar ke seluruh tubuh. Saat mereka lengah, saya berhasil kabur meninggalkan gadis itu seorang diri bersama kawanan kucing liar yang merobek-robek kehormatannya. Aku membaca pesan itu berulang-ulang. Jari kaku, tak sanggup untuk membalas satu kata pun. Mas Bilal. Laki-laki macam apa dia sebenarnya? Mas Haji memilih janggut setelah membaca pesan Mas Bilal yang kutunjukkan padanya. Dahinya berkerut, matanya terpejam. Aku tidak tahu apa yang ia pikirkan. Pah, aku menggoncang bahunya. Tidak ada reaksi. Matanya masih terpejam dan dahinya seperti kulit jeruk layu kisut. Pah, bawa kopi kosong, teriakku. Seketika ia melompat dan melesat ke dapur. Aku menatapnya terheran-heran. Beberapa menit kemudian ia kembali ke ruang tamu sambil membawa loyang beraroma kopi. Roti pun hangat dengan topping pasta kopi selalu membuatku teringat mudik. Karena di stasiun kami biasa membeli roti tersebut untuk oleh-oleh. Ayahku selalu bisa menghabiskan 2 buah sekaligus sambil menikmati teh tubruk diiringi nyanyian burung liar di kebun. Seloyang gosong deh, keluhnya. Aku meringis gara-gara aku mengajaknya ngobrol. Jadi lupa kalau sedang mengoven roti. Nggak apa-apa, ada loh orang yang lebih suka kue atau roti gosong. Aku mencoba menghiburnya. Berarti yang gosong buat mama aja ya, godanya sambil kembali ke dapur. Dibawanya seloyang roti hitam saat kembali lalu disodorkan ke aku. Ya Allah pak, ini mah udah pahit kayak arang, masa disuruh makan sih? Sungutku. Mas Haji hanya tertawa, diambilnya sepotong yang masih bagus lalu disuapkan ke mulutku. Enak kan? Aku tak menjawab. Memang enak, lembut, kopi banget. Pintar sekali ia membuat cemilan yang membuat timbanganku makin ke kanan. Pah, tadi kenapa kayak mikir banget pas aku tunjukin pesan dari Mas Bilal itu? Tanyaku di sela-sela mengunyah. Papa pikir mungkin dulu Hani gak sadar apa yang telah menimpanya. Ia diperkosa dan di lain waktu menggoda papa. Lalu kehamilan itu terjadi dan menyangka bayi itu anak papa. Gumamnya. Aku terdiam, enggan sebenarnya mengingat apa yang telah suamiku lakukan di masa lalunya. Walau ternyata anak itu bukan benihnya, tetap saja ada hambar yang menyerang, mengambil sesuatu lalu hilang. Apa kalian saling kenal? Selidikku. Mas Haji memandangku heran. Siapa? Papa dan Mas Bilal, jelasku sambil berlalu ke dapur mengambil minum. Enggak, Papa sama sekali nggak mengenal Mas Bilal. Tahu aja baru kemarin waktu kita pindah ke sini. Ternyata satu kampung. Aku mengangsurkan segelas air putih dingin. Ia minum sampai tandas. Kira-kira Mas Bilal cerita nggak ya sama Mbak Hani? Aku kembali duduk di sampingnya. Mas Haji menggedikan bahu. Aku paham ia tidak ingin membahas hal ini lagi. Dering ponsel membuatku yang sedang menikmati jus alpukat di ruang makan beranjak ke kamar. Mbak Ajeng mengirim pesan, mau datang ke rumah membayar pesanan mukena dan bedak. Alhamdulillah, pelanggan pertamaku sejak jualan online 2 hari ini. Aku ingin mencari usaha sampingan, sekaligus kesibukan agar ponsel tidak sepi. Dan jualan online adalah hal yang saat ini dilakukan nyaris semua ibu rumah tangga sepertiku. Selain hampir tanpa modal dan stok barang,
jika mudah dilakukan kapan saja. Beberapa menit kemudian terdengar suara motor di depan rumah. Aku segera keluar sambil menggendong Sidik. Assalamualaikum Mbak. Sidik. Waalaikumsalam. Mari masuk Mbak Ajeng. Terima kasih. Baru pulang kerja Mbak. Mau minum apa nih? Tawarku. Mbak Ajeng terlihat kelelahan. Iya Mbak, biasa macet banget. Apa aja deh Mbak. Maaf merepotkan ya. Aku segera mengambilkan segelas air putih dan jus alpukat. Maaf ya Mbak, saya bayarnya cash. Soalnya tadi ATM error. Ia mengeluarkan 4 lembar uang ratusan. Gak apa-apa Mbak, sama aja kok. Oh ya, sebentar ya kembaliannya saya ambilkan dulu. Aku beranjak ke kamar, tapi Mbak Ajeng mencegah. Gak usah, buat Sidik aja Mbak, tolaknya sambil tersenyum. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Oh ya, diminum dulu Mbak. Apa Mbak Ratna sudah tahu kalau Mbak Ajeng terlihat ragu? Kalau apa Mbak? Tanyaku penasaran. Itu Mbak Hani dan Mas Bilal akan cerai. Bisiknya aku terperanjat. Astagfirullah. Kata siapa Mbak? Sudah 2 hari ini Mas Bilal pulang kampung. Sebelumnya ibu dan adik Mbak Hani yang pulang duluan. Sepertinya mereka bertengkar hebat. Entah apa yang diributkan. Lalu kemarin Mbak Hani membuat status. Nih, Mbak Ajeng mencari sesuatu di ponselnya. Tadi dia bilang adik. Syukurlah. Sepertinya tidak ada yang tahu masalah ini kecuali kami. Nih, coba lihat ini. Tunjuknya pada sebuah foto orang menangis dan caption, hancur hidupku gara-gara pelakor. Tentu saja banyak sekali respon dari mereka yang kepo dan hobi dengan drama hidup orang lain. Mbak Hani Bani Sweety cerai kah? Ya Allah, ngeri sih. Semoga ini yang terbaik ya. Sabar. Duh, jadi takut punya suami. Takut diambil pelakor. Padahal mbaknya ini lagi hamil kan. Kemarin upload foto pas periksa di RS. Kejamnya kau pelakor. Aku merinding membaca komentar mereka. Dan anehnya tidak ada satupun balasan dari Mbak Hani. Seolah ia membiarkan netizen berargumen sendiri-sendiri dan membuat berita makin heboh. Aku mengelus dada sambil memperbanyak istighfar. Mbak Ratna harus melakukan sesuatu. Kalau mereka benar bercerai, itu bukan karena Mbak kan? Jangan sampai kayak gini Mbak. Mbak Ajeng terlihat kesal. Saya harus bagaimana Mbak? Akun saya juga sudah diblokir. Gumamku. Bikin video klarifikasi gitu? Atau status balasan? Kalau apa yang Mbak Hani bilang gak benar, termasuk video Sidik yang tersedak itu. Biarlah Mbak. Saya sudah malas berhubungan dengan Mbak Hani. Saya percaya kalau bukan hidayah yang menyadarkannya, ya ada karma yang membuatnya jerah. Mbak Ajeng termenung diteguknya air putih yang kusuguhkan. Sabar banget ya Mbak Ratna. Kalau saya sih mungkin sudah. Ia mendengus kesal. Setelah Mbak Ajeng pulang, aku membuka HP, bermaksud menanyakan kebenaran berita itu langsung dari Mas Bilal. Sedikit ragu ku ketik pesan singkat, namun ku hapus kembali. Begitu berulang-ulang ketik hapus hingga akhirnya aku menyerah. Aku menutup aplikasi berlogo hijau itu. Tring. Pesan masuk langsung di pop up. Ada apa Mbak? Dari tadi saya perhatikan mengetik terus, tapi kok gak masuk-masuk pesannya? Hehehe. Dek. Ternyata sejak tadi Mas Bilal online dan memperhatikan kontakku. Aku tak sadar itu. Maaf Mas, saya hanya ingin memastikan apa benar Mas Bilal cerai. Lama tidak ada balasan, tapi pesanku sudah dibaca. Aku khawatir ia tersinggung. Ku letakkan ponsel dan memijit keningku. Kenapa aku jadi mengurusi rumah tangga orang begini ya? Kata siapa Mbak? Hani memang meminta cerai setelah saya menceritakan apa yang selama ini mengganjal perasaan saya. Perasaan bersalah itu. Ia membalas.
Aku menghela nafas panjang. Kalau aku menjadi Bahani, mungkin akan sangat sakit hati. Tapi Mas Bilal berusaha bertanggung jawab, walau bukan salah dia sepenuhnya. Dan lagi, kenyataan bahwa laki-laki itu tidak bisa memberikan keturunan. Mbak Hani, saya tidak ingin ikut campur, tapi kalau bisa lebih baik coba diperbaiki mulai dari awal. Balasku setelah berpikir panjang. Sepertinya sudah gak mungkin, Mbak. Sebuah foto ia kirimkan, screenshot percakapan seseorang yang sedang dimabuk cinta. Bahkan mereka berencana ketemuan di sebuah hotel lusa. Astagfirullah. Aku hanya sanggup mengucap kalimat itu sambil menyisipkan emotikon sedih. Saya sudah berusaha menebus rasa bersalah, bahkan menerima ia padanya. Tapi mungkin Allah berkehendak lain. Dia bukan jodoh saya. Itu percakapannya yang berhasil saya cloning. Lalu sebuah emotikon senyum yang kirimkan. Entah salah pencet atau memang sengaja. Baru kali ini ia memakai fitur yang disediakan aplikasi saat malas mengetik atau sekedar mengungkapkan perasaan. Aku belum sempat membalas pesannya saat sebuah panggilan masuk. Mas Haji. Halo Pak, Assalamualaikum. Ada apa? Maaf, apa ini benar istrinya Bapak Haji Nugroho? Perasaanku seketika meluruh. Dada bergemuruh. Iya? Ini siapa? Saya orang yang menolong Bapak Haji. Suami ibu kecelakaan. Bau rumah sakit selalu membuatku mual. Trauma. Dulu saat masih SMA aku pernah operasi fibroadenoma, benjolan atau tumor jinak pada payudara. Ukurannya sudah sebesar telur ayam kampung. Walau tidak sakit tapi sangat mengganggu. Dan jika tidak segera dioperasi dikhawatirkan akan menjadi tumor ganas yang sangat berbahaya. Waktu itu aku memasuki ruang operasi bersama dokter sepuh dan sekitar 5 orang perawat. Semuanya laki-laki. Aku sangat malu. Namun mau bagaimana lagi? Setelah dibantu berganti baju warna hijau, baju operasi, salah satu dari perawat mengajakku ngobrol. Yang ku ingat ia hanya bertanya umur dan nama. Selebihnya aku tidak tahu. Karena tiba-tiba suasana menjadi dingin dan gelap. Rasa kantuk tak bisa ditahan. Asma Allah tak henti kulafalkan. 2 jam kemudian aku merasa ada yang menepuk kakiku. Kulihat ayah dan ibu menanti aku siuman dengan cemas. Karena kata dokter, seharusnya sudah dari 1 jam yang lalu aku sadar. Aku merasa sangat mengantuk dan hanya bisa merasakan tempat tidurku didorong menuju ruang perawatan. Beberapa jam kemudian aku sadar. Rasa mual menyerang, membuatku muntah berkali-kali, hingga cairan kuning keluar dari hidung. Bau obat terasa sangat menusuk. Badanku sangat lemah, tidak bisa digerakkan. Bahkan saat sudah bisa buang angin dan diperbolehkan minum, tak ada satupun makanan yang bisa aku telan. Aku takut saat itu malaikat maut menjemputku. Ku edarkan pandangan takut ia sudah menunggu waktu yang tepat. Kulangkahkan kaki ke ruangan berpintu kaca itu. Mas Haji masih terbaring dengan selang infus dan oksigen. Kakinya dibalut gips, dada dan sebagian tangannya diperban. Rembesan darah masih terlihat segar. Aku menahan air mata hingga dada terasa terbakar. Tangan gemetar membuka pintu, menyaksikan tubuh suamiku yang terbujur, berhias memar. Padahal tadi pagi masih bugar. Allah, kuatkan aku. Pah, bisikku. Ku genggam tangan kirinya yang pucat. 5 menit kulafalkan doa sambil menahan jatuhnya air mata. Jarinya bergerak, perlahan membalas genggamanku. Aku menciumnya sambil mengucap hamdalah. Mah, Sidik di mana? Gumamnya lirih dan serak. Aku mengusap rambut hitamnya. Sama Bu Sardi. Tadi ku titipkan di sana karena khawatir gak diperbolehkan membawa anak kecil. Bapak sama ibu baru sampai sini besok pagi. Mas Haji masih terpejam.
namun ia sudah sadar. Aku segera memanggil dokter jaga. Alhamdulillah, kondisinya sudah membaik. Kalau tidak ada masalah, besok sudah boleh pulang. Dokter muda itu tersenyum. Dikalungkannya stetoskop seusai memeriksa detak jantung Mas Haji. Bagaimana kakinya, Dok? Apa ada luka dalam? Tanyaku cemas. Tidak apa-apa, hanya patah tulang ringan. Nanti kalau lukanya sudah kering, bisa terapi. Aku menghela nafas lega. Kuucapkan terima kasih lalu pamit ke Mas Haji untuk menelpon Bu Sardi. Bagaimanapun aku khawatir dengan Sidik. Takut ia kehausan walau sudah aku tinggali Asip. Syukurlah Sidik baik-baik saja. Tapi aku pun tidak bisa menginap di rumah sakit. Saat mengurus biaya administrasi, teman-teman kerja Mas Haji datang. Ada 5 orang, dan salah satu dari mereka bersedia menunggu Mas Haji di rumah sakit. Alhamdulillah. Esoknya, saat memompa ASI untuk Sidik, ibu mertuaku telepon. Ia mengabarkan sudah tiba dan langsung ke rumah sakit. Tapi kata-kata terakhirnya membuatku sesak. Kamu ini suami di rumah sakit gak ditungguin? Jam segini pun belum kesini. Ngapain aja sih? Aku membereskan botol-botol yang telah terisi ASI. Ku kecup kening bayiku yang lelap. Lalu ku gendong ke rumah Bu Sardi. Ya, lagi-lagi terpaksa ku titipkan di sana. Karena hanya beliaulah yang senggang. Anak-anaknya sudah menikah dan belum memiliki cucu. Maaf ya Bu, saya merepotkan lagi hari ini. Kataku malu. Gak apa-apa Mbak, saya malah senang bisa mengasuh Sidik. Jadi ada teman, pintar banget udah bisa ngoceh. Ujar Bu Sardi dengan riang. Oh ya, gimana kondisi Mas Haji? Alhamdulillah, semoga hari ini sudah bisa pulang Bu. Kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Ini ASI saya tolong simpan di kulkas saja. Nanti kalau mau minum tinggal direndam air panas sama botolnya. Aku menyerahkan tas berisi 4 botol ASI. Semoga cukup sampai aku pulang nanti. Itu Mbak. Bu Sardi menggenggam tanganku sebelum pergi. Aku menatapnya heran. Maaf ya, waktu itu saya sama tetangga lain sempat menyangka Mbak Ratna ada apa-apa sama Mas Bilal. Habis Mbak Hani bilang begitu, aku terdiam. Benar juga. Waktu itu Bu Sardi sempat menjauhiku gara-gara status dan foto yang dikirimkan Mbak Hani. Benar-benar wanita gila. Tapi aku enggan membalasnya. Gak apa-apa Bu, lupakan aja. Aku berusaha tersenyum, lalu bergegas pergi sebelum ibu menelpon lagi. Tiba di rumah sakit, Mas Haji sedang sarapan disuapi ibu. Ia sudah mulai bisa duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, mana Sidik? Ibu langsung mencari Sidik. Saat ku cium punggung tangan itu, netranya melihat ke arah pintu. Saat titipkan ke tetangga Bu, kan di rumah sakit gak boleh bawa balita. Jelasku, ibu terlihat kaget. Kamu titipkan ke tetanggamu yang waktu itu? Serunya. Mas Haji mengusap lengannya menenangkan. Bukan Bu, sama Bu Sardi. Beliau sangat baik kok. Sidik baik-baik saja, terangku. Papa gimana kondisinya? Aku mengalihkan pembicaraan dan mendekati Mas Haji. Sudah mendingan, nanti sore sudah boleh pulang. Ucapnya ringan, tidak seperti kemarin yang serak. Syukurlah, Ibu. Ini sarapan dulu. Saya tadi masak dan memompa ASI dulu buat Sidik. Bapak di mana? Keluar, beli sarapan. Ibu masih terlihat dingin. Bahkan setelah aku mempunyai anak, sikapnya tidak jauh berubah. Aku menggantikannya, menyuapi Mas Haji. Beliau merete hangat yang kubawa dengan termos, lalu menyesapnya. Nasi dan lauk kukeluarkan, lalu menawarinya sarapan sekali lagi. Bapak datang saat ibu selesai makan. Beliau hanya membawa air mineral dan seplastik kue basah. Loh, Ratna sudah sampai. Bapak tersenyum ramah. Beliau dari dulu selalu ramah denganku. Sifatnya sangat mirip dengan Mas Haji. Iya Pak, apa kabar? Aku mencium tangannya yang mulai keriput. Alhamdulillah sehat Dok. Ibu sudah sarapan?
Bapak tadi nggak nemu jualan nasi, dapatnya cuma kue. Bapak menyerahkan kantong plastik bening berisi jajanan pasar. Dokter datang dan memeriksa kondisi Mas Haji. Syukurlah, nanti sore benar sudah boleh pulang. Aku segera menyelesaikan sisa administrasi. Pukul 16.25 kami meninggalkan rumah sakit dengan menyewa taksi online. Mas Haji masih belum boleh berjalan, harus memakai kursi roda. Aku menelpon Bu Sardi tapi tidak diangkat. Dadaku sudah berasa nyeri. AC sampai bocor dan membasahi gamisku. Untung belum tembus ke kerudung. Tiba di rumah, aku berpamitan untuk menjemput Sidik. Mas Haji masuk dibantu bapak dan ibu. Aku bisa tenang meninggalkannya sebentar. Rumah Bu Sardi melewati depan rumah Mbak Ajeng, berseberangan dengan Mbak Hani. Dari kejauhan ada yang aneh. Banyak orang berkumpul di dekat rumah Mbak Hani. Beberapa ibu-ibu berteriak. Kau lihat Mbak Ajeng pun ada di sana. Ya Allah, ada apa ini? Mbak Ajeng, panggilku. Wanita yang sedang menggenggam ponsel itu menoleh. Ia pun mendekatiku. Mbak Ratna, baru pulang ya? Mbak Ajeng terlihat ngos-ngosan, seperti baru maraton. Ponselnya digenggam erat seolah takut kehilangan sesuatu. Iya, itu ada apa ramai-ramai? Tanyaku penasaran. Mbak Hani, dia ketahuan membawa laki-laki lain di rumahnya, padahal baru cerai. Kasihan Mas Bilal ketemu orang seperti itu. Dengus Mbak Ajeng berapi-rapi. Astagfirullah ya Allah. Terus di mana dia sekarang? Sudah dibawa ke rumah Pak RT? Takut dihakimi masa? Terang Mbak Ajeng. Aku memandang kerumunan yang tinggal ibu-ibu itu. Ada Bu Sardi di sana menggendong Sidik. Oh iya, Sidik. Aku segera menghampirinya. Mbak Ajeng kutinggalkan, ia sibuk dengan ponselnya. Bu Sardi, kebetulan ketemu di sini. Mbak udah pulang. Gimana Mas Haji? Alhamdulillah sudah boleh pulang Bu. Oh iya, Sidik langsung saya bawa pulang aja ya. Botol asinya biar besok pagi saya ambil. Terima kasih banyak ya Bu. Iya sama-sama Mbak. Kalau boleh besok pagi kami mau datang menjenguk. Bu Sardi menyerahkan Sidik yang sudah wangi. Gak usah repot-repot Bu. Saya pamit dulu ya. Sudah hampir maghrib. Aku melangkah terburu-buru. Kerumunan itu sudah bubar. Aku melihat sekilas rumah Mbak Hani. Terasnya berantakan, beberapa pot bunga bergelimpangan. Ya Allah Mbak Hani, apa yang ada di pikiranmu? Bapak dan ibu sudah tidur. Mas Haji dan Sidik pun demikian. Tinggal aku seorang diri menikmati sunyi sembari menghitung detik jam waker yang menggelitik. Pikiranku masih melayang ke senja tadi, di mana kerumunan itu membicarakan Mbak Hani. Ya aku baru tahu kalau rumah itu diatasnamakan Mbak Hani. Pantas saja Mas Bilal memilih pulang kampung. Kurai ponsel yang sengaja tersetting silent agar tidak mengganggu. Terbesit niat untuk memberitahu Mas Bilal tentang apa yang terjadi dengan Mbak Hani. Bagaimanapun sepertinya mereka belum resmi bercerai. Kulirik jam di sudut kiri layar. Masih pukul 22.17. Mas Bilal 1 menit yang lalu masih online. Kemungkinan belum tidur, pikirku. Assalamualaikum. Baru terkirim langsung centang biru lalu mengetik. Cepat sekali ia membalas pesanku. Waalaikumsalam. Ada apa Mbak? Soal Hani lagi ya? Sejenak jariku terhenti. Apa aku terlalu peduli? Tapi sudah terlanjur begini. Iya maaf. Itu Mbak Hani tadi digerebek warga. Aku memainkan jari di atas keypad sambil berdebar. Ada rasa bersalah menyeruak. Bagaimana kalau Mas Bilal berpikir aku selalu ikut campur masalah rumah tangganya? Lama Mas Bilal hanya membaca pesanku. Mungkin wajahnya sedang ditekuk, kaget, marah, atau kecewa. Buru-buru kuketikan kata maaf dan emoticon yang sesuai. Tapi belum sempat kukirim yang membalas.
Sebentar, ia terlihat offline. Aku hanya memandang percakapan itu dengan bingung. Sebuah video masuk, lalu menyusul foto screenshot akun seseorang yang mengunggah video tersebut. Mbak Ajeng. Saya sudah tahu kok dari postingan Mbak Ajeng tadi sore, dan ini makin menguatkan saya untuk bercerai dengannya. Besok saya akan mengurus surat perceraian itu. Aku tertegun. Mbak Ajeng. Jadi tadi ia sempat merekam kejadian itu. Aku memang sudah lama tidak membuka medsos. Terakhir saat memblokir akun Mbak Hani. Karena penasaran, ku coba buka kembali dan mencari akun Mbak Ajeng yang mengunggah video penggerbekan itu. Ketemu. Dan ternyata Mbak Ajeng menandai Mbak Hani dalam postingannya. Reaksi para pengikutnya pun luar biasa. Caci maki, sumpah serapah, tertulis terang-terangan untuk wanita yang pernah memfitnahku di medsos waktu itu. Hatiku teriris. Entahlah, harusnya aku bahagia karena rasa sakitku dulu terbayarkan lewat orang lain. Bahkan dalam postingan itu Mbak Ajeng mencoba membersihkan nama aku dengan mengatakan apa yang terjadi sebenarnya. Tentu saja tidak ada kata maaf dari mereka yang pernah mencaciku. Tapi setidaknya aku merasa sedikit lega. Besok akan kusampaikan rasa terima kasihku pada Mbak Ajeng. Pesan dari Mas Bilal kembali masuk. Aku lupa belum membalasnya. Saya dengar Mas Haji kecelakaan. Bagaimana kondisinya? Aku memandang Mas Haji yang terlelap. Wajahnya masih lumayan pucat. Kakinya terbungkus gips tebal. Menurut saksi ia diserempet sebuah bus pariwisata kosong. Untung jatuhnya tidak ke kanan. Jadi hanya kaki kirinya yang tertimpa sepeda motor dan luka ringan di dada. Sedang sopir bus masih dalam pengejaran. Alhamdulillah sudah membaik. Kakinya patah dan luka ringan. Syukurlah. Jaga Mas Haji baik-baik ya Mbak. Tentu saja. Terima kasih, balasku. Tetapi tidak terkirim. Aku segera mematikan ponsel dan membenarkan selimut Mas Haji. Ku kecup kening dengan sedikit goresan dan memar itu, lalu berbaring di sampingnya. Sebulan berlalu. Mas Haji yang tidak bisa ke kantor mengerjakan tugas dari rumah. Perkembangan kakinya lumayan bagus. Minggu depan jadwalnya terapi. Bapak dan ibu sudah sepekan kembali ke kampung. 3 minggu di sini cukup meringankan tugasku menjaga Sidik dan Mas Haji. Apalagi bapak yang sangat sayang dengan cucu pertamanya itu. Setiap pagi beliau mengajak Sidik keliling komplek. Walau sering nyasar dan terpaksa aku jemput pulang. Ibu lebih banyak mengurus keperluan Mas Haji. Setiap kali makan beliau yang menyuapi. Bahkan mengganti perbannya pun aku tak diizinkan. Aku hanya bertugas membantunya saat ke kamar mandi. Dari sini kulihat kasih seorang ibu yang begitu besar untuknya. Walau kulihat Mas Haji selalu menolak saat ibu suapi. Tapi wanita itu pantang menyerah. Aku tahu Mas Haji tidak enak denganku yang sering mematung di ambang pintu, memperhatikan kedekatan ibu dan anak lelaki satu-satunya itu. Mbak Hani. Aku tidak pernah menceritakan penggerbekan itu kepada Mas Haji. Selain karena sungkan ada mertua, aku juga perlu menjaga kondisi mental suamiku. Mengobrol hanya jika perlu. Seperti dapur yang kehilangan asap, rumah tak lagi terasa hangat. Setelah orang tuanya pulang, Mas Haji memelukku meminta maaf dan kembali seperti kemarin sebelum kecelakaan. Periang dan hangat. Aku mengerti kondisi itu. Ibu yang tak pernah beranjak jauh darinya membuatku benar-benar seperti orang kedua. Melayani suami sendiri hanya saat malam hari. Selebihnya aku hanya mengurus cucian, bersih-bersih, masak, dan Sidik. Setiap pagi aku memapa Mas Haji ke teras untuk berjemur. Lalu ku tinggalkan ia untuk belanja. Entah kenapa tukang sayur sekarang mangkalnya lebih jauh, tidak lagi di depan rumah Mbak Ajeng. Aku lewati rumah Mbak Hani yang bulan lalu sempat membuat heboh. Ku dengar mereka akhirnya dibebaskan dengan syarat tertulis tidak akan mengulangi hal serupa lagi. Namun sanksi sosial tidak dapat dihindari. Gunjingan tetangga dan hujatan dari dunia maya harus ia terima. Dan anehnya hal itu tidak membuatnya hilang muka. Ia masih tinggal di rumah itu, belanja dan melakukan aktivitas lainnya.
Dari jauh aku melihatnya menenteng plastik belanjaan sambil memainkan HP. Rasanya ingin putar balik, tapi terlambat. Jarak sudah dekat. Untungnya kami berseberang jalan, dan sepertinya ia tidak melihatku. Aku bergegas menuju tukang sayur tanpa menoleh ke arahnya. Tiba di sana tinggal Bu Sardi seorang diri. Syukurlah tidak banyak orang. Telingaku bebas guncingan. Emak sedang sarapan sambil sesekali merapikan dagangannya. Assalamualaikum, sapa aku. Waalaikumsalam, Mbak. Sidik gak diajak? Bu Sardi terlihat kecewa. Sudah beberapa minggu ini memang jarang bertemu Sidik. Enggak, Bu, sama papahnya berjemur di rumah, jawabku. Mak, ada daging gak? Aku celingak-celinguk di antara dagangannya yang digantung. Ada, tinggal satu nih. Emak mengambil sebungkus daging di antara tumpukan tahu. Alhamdulillah. Mau masak apa, Mbak? Tanya Bu Sardi. Soto daging, Bu, biar Mas Haji makin segar. Senyumku. Bu Sardi mengangguk setuju. Jangan lupa pakai rempah-rempah yang banyak, Mbak. Kayu manis, pala, bunga lawang, saran Bu Sardi. Ya, gak punya rempah-rempahnya, Bu. Emak juga gak ada kan? Gak ada, Mbak. Jarang yang tanya sih, saut emak. Saya ada nih di rumah, kalau Mbak Ranta mau, mampir yuk. Tawar Bu Sardi, aku pun setuju. Pulang belanja, kulihat Mas Haji mendekap Sidik membelakangi matahari. Sepertinya makin panas. Namun Mas Haji tidak bisa berjalan masuk, kembali membawa Sidik. Ya Allah, maaf Pak, udah panas banget ya, ujarku bersalah. Kurai Sidik lalu membawanya ke kamar, lalu kembali untuk memapa Mas Haji. Iya gak apa-apa. Mama kok tumben lama? Oh, tadi mampir tempat Bu Sardi dulu, mau dikasih rempah-rempah. Kami pun masuk ke rumah. Mas Haji meminta laptop, ada pekerjaan katanya. Ku siapkan semua, termasuk kopi dan cemilan. Aku masak dulu ya, Pak. Iya, tenang aja, Papa sambil jagain Sidik kok. Aku tersenyum, ku tinggalkan mereka ke dapur. Hari ini ada pesanan pelangganku yang diminta diantar. Sejak mulai banyak pelanggan, aku mulai menyetok barang di rumah. Alhamdulillah, bisa menjadi sampingan dan mengisi kekosongan saat pekerjaan rumah telah selesai. Pak, hari ini ada pesanan yang harus diantar. Gak jauh sih, tapi ada 2 tempat. Keberatan gak jagain Sidik sebentar? Tanyaku saat kami selesai sarapan. Mas Haji berpikir sebentar lalu mengangguk. Ya sudah, jangan lama-lama ya. Pintu depan dikunci ya. Papa mau di kamar aja sama Sidik. Aku mengangguk, lalu mulai berkemas. 2 buah mukena dan 3 set gamis lumayan. Untungnya bisa kutabung untuk keperluan mendadak. Aku pun meraih kunci motor dan berpamitan dengan kedua lelakiku. Hati-hati mah, maaf ya gak bisa mengantar, pesan Mas Haji saat ku cium tangannya. Iya gak apa-apa, kalian juga hati-hati ya. Aku melajukan motor metik yang baru keluar dari bengkel akibat kecelakaan itu. Rusaknya tidak terlalu parah, tapi aku berniat akan menjualnya saat Mas Haji sudah pulih. Sepanjang jalan pikiranku tidak tenang. Rasanya ada yang lupa. Iya, aku lupa tidak mengunci pintu. Mau putar balik sudah hampir tiba di tujuan. Bergegas aku mencari alamat pertama dan berdoa semoga mereka baik-baik saja. Alamat kedua lebih sulit dicari karena banyaknya gang dan nomor pembeli susah dihubungi. Setelah berputar-putar 15 menit, akhirnya ketemu. Tanpa berlama-lama aku selesaikan transaksi lalu pulang. Hatiku kembali bimbang, perut terasa mual. Ku pacu kuda besi ini dengan perlahan, takut aku kehilangan kendali. Masuk wilayah komplek, jantungku berdetak kencang. Perut semakin melilit, mual dan keringat dingin. Benar saja, di depan rumahku banyak orang. Suara wanita yang tidak ingin kudengar berteriak. Ia meronta dalam genggaman beberapa ibu-ibu. Sidik menangis. Ia menangis dalam gendongan Bu Sardi. Badannya penuh dengan darah segar. Aku histeris, luruh semua persendianku. Ada apa ini? Teriakku sambil meraih Sidik yang langsung terdiam dalam pelukanku. Ku tatap nanar wanita itu.
Mbak Hani. Tangannya menggenggam gunting berlumuran darah. Aku memeriksa seluruh tubuh Sidik. Tidak ada luka. Mas Haji. Aku langsung berlari ke dalam. Mas Haji tersungkur di bawah ranjang. Pelipisnya mengalir darah segar. Aku menyingkirkan beberapa warga yang mencoba membangunkannya. Ku guncang tubuh jangkung itu sambil berurai air mata. Seseorang menyodorkan minyak angin yang langsung kudekatkan di hidungnya. Beberapa menit kemudian tubuhnya bereaksi. Aku memeluknya. Tak peduli seberapa banyak pasang mata yang melihat. Suara sirene ambulan membelah kerumunan di depan rumah. Tak lama kemudian, menyusul mobil polisi yang langsung meringkus Mbak Hani dan meminta keterangan beberapa saksi. Mas Aji dibawa beberapa laki-laki berseragam putih menuju ambulan. Aku hanya mematung mendekap Sidikku erat setelah memastikan tak ada luka sama sekali di tubuhnya. Bu Sardim mendekat, memelukku yang tercekat. Segelas air putih ia angsurkan, perlahan membasahi tenggorokan yang terontang. Apa yang terjadi, Bu? Ada apa ini? Risahku. Saya tadi ke rumah Mbak Ratna mau menengok Sidik, tapi pintu depan terbuka dan ada suara tangisan Sidik menggema. Saya urung masuk karena Mas Haji berteriak menyebut nama Mbak Hani. Lalu saya meminta tolong tetangga lain karena rasanya ada yang tidak beres. Benar saja, Sidik sudah dalam gendongan wanita gila itu dan kondisinya berlumuran darah. Tapi anehnya tidak ada luka sama sekali. Bu Sardi menjelaskan sambil mengusap punggungku. Aku baru ingat, Mas Haji sangat takut dengan darah. Pernah waktu itu tak sengaja aku terkena pisau dan meminta tolong kepadanya untuk membalut luka aku. Tapi ia malah lari dan mengurung diri di kamar. Berjam-jam lagi, barulah aku tahu kalau ia hemofobia. Bahkan saat melahirkan Sidik sempat kulihat mukanya yang pasi, menahan rasa takut. Tapi demi mendampingiku bertemu batinya, sebisa mungkin ia tahan. Apa Mbak Hani tahu juga soal ini? Dia sengaja membuat cairan seperti darah di tubuh Sidik serta membawa gunting agar Mas Haji takut lalu pingsan. Ya Allah. Biar Sidik saya mandikan ya Mbak. Mbak Ratna bersih-bersih juga, lalu beristirahat. Tenangkan pikiran. Semoga Mas Haji baik-baik saja. Ada Pak RT dan yang lainnya kok di sana? Bu Sardi menggenggam tanganku. Aku menyerahkan Sidik ke wanita yang sudah seperti ibuku sendiri. Dengan langkah terseok, aku ambil handuk lalu ke kamar mandi membasuh tubuh. Lutut masih tak mampu menopang raga yang beberapa hari ini menyusut. Aku bersimpuh dan tergugu. Ya Allah, apa ini peringatan lagi untukku karena meninggalkan suami dan anakku demi uang yang tidak seberapa? Apa aku kurang bersyukur atas rezekimu? Mas Haji memekik saat aku hendak masuk ke kamar membawa bubur. Ditariknya selimut menutup badan hingga setengah muka. Tubuhnya menggigil, wajah berpaling dariku. Aku terpaku di ambang pintu. Ibu jari tak sengaja menyentuh mangkuk panas membuatku mengadu. Ku coba memandang bayangan diri dalam cermin. Tak ada yang salah. Tidak ada yang berdarah. Darah. Bajuku ada corak warna merah darah. Ya Allah. Bergegas aku berbalik mengambil baju warna hijau yang sedang dijemur. Semua bajuku ada di lemari kamar. Tidak mungkin aku masuk melihat kondisi Mas Haji seperti itu. Ku pakai baju setengah basah tersebut lalu kembali ke kamar. Pak, makan dulu. Suaraku bergetar. Tenggorokan serasa dicekik. Ada embun di pelupuk mata. Mas Haji hanya diam. Tatapannya menerawang. Ku peluk tubuh kursi itu sambil menumpahkan air mata yang beberapa hari ini kupendam. Deras membanjiri dadanya yang hampa. Detaknya tak lagi seirama dengan nafas yang kadang tersenggal. Aku memeluk terus memeluknya hingga bubur yang kubuat kehilangan asap. Sudah seminggu sejak insiden itu Mas Haji terbangun dengan kondisi yang menyedihkan. Kata dokter, trauma akibat hemofobia yang ia derita cukup berat. Kemungkinan tidak hanya darah yang ia takuti, tapi juga tindak kekerasan. Dan sesuai pernyataan polisi, Mbak Hani tidak hanya membuat darah palsu untuk membangkitkan fobia Mas Haji,
tapi juga menggunting sedikit nadinya dan melumurkan darah itu ke wajah Sidik. Ia pun mengancam memotong jari mungil Sidik dengan benda yang sama. Mas Haji yang tak berdaya mencoba beringsut dari tempat tidur. Menggerakkan kaki walau derak tulang membuatnya mengerang. Ia akhirnya tersungkur, pelipis menghantam sudut lemari dan pingsan setelah menyadari dirinya berdarah. Belum ada keterangan lebih lanjut mengenai motif, karena Mbah Hani mendadak tertawa tanpa henti. Ia pun dijemput petugas RSJ dengan didampingi seorang polisi wanita. Ibu menyuapi Mas Haji dengan telaten. Beberapa kali wanita itu menyeka wajahnya dengan lengan baju. Aku tahu beliau sangat terpukul dengan kondisi putranya. Biar saya teruskan, Bu. Ibu sarapan dulu. Ratna sudah selesai masak dan beres-beres, ucapku sambil meletakkan segelas teh hangat di atas nakas. Urus saja Sidik, jangan sampai Yasaki juga seperti anakku, cibir ibu. Aku tercekat. Sungguh sakit di palung hati ini merangkak lalu membengkak. Memang semua salahku, tapi tidak ada kesempatan untuk memperbaiki dan memulai segalanya dari awal. Mas Haji, bicaralah. Aku beringsut menjauh, menahan genangan di mata yang siap membuncah. Ku dekati Sidik yang bermain sendirian. Kakeknya tidak ikut kemari karena sedang panen raya, tapi beliau berjanji setelahnya akan segera menyusul ibu. Sedangkan ibuku yang sepuh tidak kuizinkan datang ke sini. Mengingat kondisi tubuhnya yang mudah sakit jika perjalanan jauh, begitupun ayah. Aku tidak menyangka secepat itu takdir bertolak. Padahal kemarin lalu masih tercium aroma roti kopi di ruangan ini begitu hangat. Sangat di kapan Mas Haji. Harum seperti nafasnya sesaat setelah menenggak kopi hitam setengah pahit favoritnya. Lembut seperti usapan jemarinya di sela-sela rambutku. Kini ruang tamu ini sangat dingin. Padahal rona matahari yang menerobos jendela mengacak seluruh ruangan. Pelitaku kian meredup. Salam dari seseorang di gerbang menyadarkanku dari lamunan panjang. Mbak Ajeng terlihat rapi. Mungkin mau berangkat kerja. Mbak Ajeng mau berangkat kerja. Senyumku berusaha menyamarkan jejak air mata. Iya Mbak. Oh iya, saya mau pesan lipstik dong. 2 ya, sekalian teman nitip. Mbak Ajeng mengeluarkan dompet. Aku tertegun. Itu Mbak, saya sudah gak jualan lagi karena sibuk mengurus Mas Haji. Jelasku lirih. Mbak Ajeng menatapku penuh iba. Ya Allah Mbak, yang sabar ya. Semoga Mas Haji cepat sembuh. Padahal produk yang Mbak jual berkualitas banget, harganya juga terjangkau. Saya yakin kalau nanti Mbak berniat jualan lagi, masih banyak pelanggan yang beli kok. Mbak Ajeng tersenyum. Terima kasih ya Mbak. Aku mengangguk dalam. Hati tersimpan sesal yang tak berujung. Akibat kelalaianku dan terlalu semangat dengan usaha sampingan ini, Mas Haji menjadi menderita. Padahal gaji yang ia berikan tak pernah kurang. Tapi setelah merasakan hasil uang sendiri, aku jadi arogan. Aku merasa mampu juga mendapatkan uang hingga perhatianku kepadanya berkurang. Ya Allah, ampuni aku. Ya sudah, saya pamit dulu ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku menatap punggung wanita cantik itu hingga hilang dari pandangan. Siapa tadi? Suara ibu mengagetkanku. Mbak Ajeng, tetangga di ujung itu Bu, mau beli lipstik, tapi saya sudah gak jualan. Jawabku berusaha senormal mungkin. Baguslah. Gara-gara kamu mementingkan jualanmu itu, anakku jadi begini kan? Suara ibu meninggi dan penuh penekanan. Tidak perlu seperti itu pun aku sudah sadar. Karena tak ingin memperkeruh suasana, aku hanya diam yang kuberikan. Kuajak Sidik bermain sambil sesekali melihat keadaan Mas Haji. Masih sama, belum ada perubahan. Hanya diam dengan tatapan yang sulit diartikan. Tapi sejak ada ibu, makanya lumayan banyak. Ada perasaan iri terselip. Bagaimana bisa aku yang pernah ia anggap separuh jiwa tidak bisa membujuknya untuk makan? Apa saat ini hatinya benar-benar hampa? Lenyap sudah semua kehangatan dalam balutan cinta itu. Mbak Hani, apa yang telah kau lakukan pada suamiku?
Aku baru ingat, besok rencana aku akan membawa Mas Haji ke psikiater. Aku mencari informasi dari beberapa kenalan dan akhirnya menemukan seseorang melalui rekomendasi di rumah sakit besar daerah Bekasi. Segera aku raih ponsel untuk melakukan konfirmasi waktu yang telah disepakati melalui sebuah aplikasi kesehatan. Beliau merespon dengan ramah dan menyetujui jadwal yang telah kami buat sebelumnya. Kuutarakan niat ini kepada ibu, sekalian meminta tolong padanya untuk menjaga Sidik saat aku mengantarkan Mas Haji ke terapi. Bu, besok saya mau membawa Mas Haji ke psikiater di rumah sakit MK. Saya rasa kondisinya perlu penanganan khusus. Brak! Ibu membanting majalah yang sedang dibacanya. Mas Haji terlihat terkejut. Bibirnya bergetar lalu merapatkan selimut. Kamu kira Haji gila? Dia hanya takut darah dan butuh waktu untuk lupa, sama seperti dulu waktu kecil, teriaknya. Terlihat sekali kedua netra itu berkaca-kaca. Bu, bukan itu maksud saya. Psikiater akan membantu Mas Haji cepat pulih dan membantu menghilangkan traumanya, ucapku dengan pelan. Saya mohon bu, ini demi kebaikan Mas Haji. Tatapan ibu menerawang jauh. Butiran air mata terlepas satu-satu. Dulu, saat masih berumur 8 tahunan, Haji dan teman-temannya suka bermain di tanah kosong dekat rel kereta api. Suatu hari, seperti biasa mereka bermain sepak bola. Tak sengaja salah satu dari mereka menendang bola hingga ke tengah rel. Haji menyuruh temannya tersebut untuk mengambil. Naas, saat bola sudah di tangan, anak tersebut tersandung bantalan rel dan tidak segera bangun. Mungkin terkilir. Tiba-tiba sebuah kereta barang dengan kecepatan tinggi melintas. Anak itu, kaki kanannya tergilas roda kereta hingga terpental. Walau begitu ia masih selamat. Sambil berlumuran darah, ia mengesot mendekati potongan kakinya. Anak-anak lain kabur sambil menangis kecuali Haji yang terpaku tanpa berkedip. Mendengar cerita itu perutku sangat mual. Pantas saja Mas Haji menjadi fobia darah. Aku mencoba meraih tangan ibu dan mengusapnya dengan lembut. Bu, kita usahakan yang terbaik untuk Mas Haji ya. Wanita itu hanya diam. Tapi untunglah, keesokan harinya ia mengizinkanku membawa Mas Haji. Karena bersikeras ingin ikut, akhirnya Sidik terpaksa kutitipkan kepada Bu Sardi lagi. Semoga ini ikhtiar terbaik yang bisa membuatmu pulih, Pak. Aku menggenggam tangannya sebelum taksi online yang kupesan berangkat. 3 kali terapi sudah menunjukkan perubahan yang signifikan. Mas Haji perlahan mulai mengenaliku, memanggil namaku. Namun belum terlalu akrab dengan Sidik. Benar-benar seperti hilang ingatan dan juga rasa kasih sayang. Aku terus memupuk sabar dan ikhtiar agar semuanya kembali seperti semula. Mas Haji terpaksa diberhentikan dari kantornya. Aku maklum itu. Uang tabungan masih cukup sampai 5 bulan, termasuk untuk biaya terapi. Tapi setelah itu aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Kemungkinan aku harus mencari pekerjaan freelance atau berjualan online lagi. Pagi ini aku bersih-bersih kamar, membereskan semua pakaian dan barang tidak terpakai. Sesuatu yang berwarna merah darah sementara harus disingkirkan. Takut fobia Mas Haji belum sepenuhnya sembuh dan membuatnya kambuh. Saat merapikan laci, tak sengaja kutemukan buku hitam kecil. Isinya membuat dadaku bergemuruh. Catatan utang dari seseorang yang belum dibayar. Jumlahnya sekitar 30 juta. Terhitung dari awal pinjam yang hanya 5 juta 3 tahun yang lalu. Uang sebanyak itu tapi Mas Haji tidak pernah memberitahuku. Ku catat nomor ponsel yang tertera dan alamat si pemilik hutang. Aku belum pernah mendengar namanya, tapi kemungkinan masih teman satu kantor. Nanti akan ku coba hubungi. Segera aku rapikan kembali buku itu lalu kembali beres-beres. Album pernikahan kami terselip di antara baju-baju lama. Ada desir kerinduan saat merabanya.
Sampul masih utuh dan foto-fotonya masih bening. Tetapi nyatanya pernikahan ini tak semulus riasan make upku kala itu. Aku terisak memandang satu persatu gambar proses upacara adat yang syarat makna. Balang gantang atau lempar-lemparan daun sirih yang melambangkan kami saling melempar kasih sayang. Ngidak endok atau injak telur, pengharapan bahwa kami kelak memiliki keturunan yang merupakan tanda cinta kasih serta lambang kesetiaanku padanya. Lalu sindur, di mana tersirat harapan kami, siap menghadapi segala kesukaran dalam hidup. Seperti yang saat ini kami jalani. Kain sindur menguatkanku agar tidak tumbang dan tetap bertahan. Menghapus air mata lalu berdiri dengan tegar. Sebelum acara kacar kucur, yakni menuangkan atau mengucurkan biji-bijian dan uang receh, kami di pangku ayah. Aku di sebelah kiri dan Mas Aji di sebelah kanan. Namanya timbangan. Saat itu ayah masih terlihat sehat. Binar bahagia tidak dapat disembunyikan melihat anak perempuan sekaligus bungsunya menikah. Aku tersenyum mengingat semua kenangan indah itu. Tanpa aku sadari, seseorang mengamatiku. Mas Haji yang habis berjemur berdiri dengan keruknya di ambang pintu. Matanya terlihat sayu dan berembun. Didekatinya aku lalu tangisnya merebak melihat album yang kupegang. "Ma," aku mengusap punggung kurusnya. Kami berpelukan setelah sekian lama, merasakan kembali hangatnya sebuah kasih sayang. Bukan bahtera jika tak pernah diterjang badai. Aku merasa mendapatkan semangat baru setelah memaknai kembali upacara adat yang hampir 7 tahun lalu kami jalani. 7 tahun. Aku melihat tanggal pernikahan di cover depan. Ya Allah, 3 hari lagi tepat 7 tahun usia pernikahan kami. Walau baru seumur jagung, tapi ujian yang kami hadapi kali ini membuatku serasa telah puluhan tahun menikah. Sudah ya Pak, kita harus kuat. 3 hari lagi ulang tahun pernikahan kita loh. Senyumku aku menghapus sisa air matanya. Oh ya? Biasanya kita ngapain ya di hari itu? Mas Haji menatapku penasaran. Meski nyeri menyentuh ulu hati, aku tetap menjelaskannya. Tak apa, dia hanya belum sepenuhnya ingat semua memori bersamaku. Kita masak bersama, menghias kue, lalu mematikan semua lampu, dan hanya menyalakan satu lilin di tengah meja makan. Biar romantis katamu, tapi bagiku malah seperti mistis. Makanya sebelum aku menjerit melihat bayangan sendiri yang seperti Kunti, lampu kembali kunyalakan, dan kita makan sambil bergurau. Mas Haji terlihat berpikir. Keningnya berkerut, alis tebalnya menyatu. Masak apa? Nasi goreng, menu andalan kita. Bahkan saat sedang tidak kepepet pun. Aku menahan tawa. Memang itu yang kami makan saat mencairkan suasana. Mau nasi goreng juga dong? Celetuk Mas Haji. Aku mengangguk dan segera menyimpan album itu ke dalam lemari. Tunggu di sini ya, nanti ku antar ke kamar. Aku melangkah ke dapur setelah memastikan Sidik masih tidur pulas. Ibu sepertinya sedang mandi. Aku membuat nasi goreng 3 porsi sekalian buat ibu. Meski tadi sudah masak sayur sekalian makan siang. Saat sedang mengaduk bumbu, terdengar kursi meja makan diseret. Mas Haji duduk sambil memandangiku. Tatapannya, walau belum sepenuhnya seperti dulu, tapi cukup membuatku berbunga. Kenapa menyusul ke sini, Pak? Kan aku bilang tunggu di kamar aja. Bosan mah di kamar terus. Aku mengupas timun untuk pelengkap. Entah karena Mas Haji terus-menerus menatap setiap gerak-geriku, membuat rasa tak nyaman dan jariku tergeras pisau. Aku berusaha menyembunyikan luka yang mengeluarkan darah dengan menghisapnya kuat-kuat. Untunglah tidak terlalu parah dan pendarahan berhenti. Kenapa, Mah? Mas Haji mengagetkanku. Akhir-akhir ini aku merasa aneh kalau ia tiba-tiba berbicara. Atau aku yang kelelahan hingga gampang terkejut. Nggak apa-apa kok, ini nyicip timunnya pahit atau tidak, kilahku. Setelah selesai makan, Mas Haji ke ruang tamu. Sidik sudah bangun dan sedang bermain di sana bersama neneknya. Baru kali ini aku melihat beliau main bersama santai dengan cucunya. Mungkin karena kondisi Mas Haji yang berangsur membaik. Kutinggalkan mereka bertiga bercengkrama.
Aku mengambil ponsel dan mencoba menghubungi orang yang meminjam uang Mas Haji. 50 juta, bukan nominal yang sedikit. Untuk apa uang sebanyak itu? Ku cari nomornya yang telah tersimpan. Foto profilnya seorang laki-laki, seperti lebih tua dari Mas Haji. Wajahnya familiar. Seperti... tidak mungkin. Kebetulan saja postur tubuhnya mirip. Kukirimkan pesan pertama dengan salam dan memperkenalkan diri. Walau menagih hutang, sebisa mungkin adab tetap kupegang. Lama tidak dibalas padahal baru saja aktif. Kukirimkan lagi pesan masih dengan nada santai. Maaf pak, saya rasa bapak tahu suami saya sedang sakit dan butuh biaya untuk berobat serta terapi. Saya mohon bapak kembalikan dalam waktu dekat ya. 2 jam saat aku memberi ASI sidik, ia pun membalas. Maaf mbak, apa bisa kita bertemu? Aku berpikir sejenak. Saat kondisi seperti ini mana mungkin aku pergi. Apalagi kalau sampai ibu tahu ada yang berutang pada Mas Haji sebesar itu. Aku baru ingat. Besok jadwal imunisasi sidik yang bulan lalu terlewat karena ia demam. Mungkin itu bisa menjadi alasan untukku keluar. Tentu saja tak ingin mengulang kesalahan yang sama dan untuk antisipasi, aku meminta tolong seorang sepupu yang bekerja di kepolisian untuk mendampingiku dari jauh. Baik, di mana? Dan saya harap hutang Anda lunas besok. Jawabku terus terang. Besok kita bicarakan. Restoran D di Hypermall. Aku menyanggupi. Setelah menentukan waktunya, entah kenapa aku ingin meyakinkan wajah orang tersebut. Apa benar aku pernah melihatnya? Ku coba setenang mungkin tidak terjadi hal buruk. Aku mengusap lembut kepala sidik yang masih gundul. Bakal rambutnya terasa geli. Ia pun merasa nyaman karena rambut yang akan tumbuh membuatnya sering gatal. Esoknya, aku segera bersiap-siap. Ibu sudah ku beritahu tentang imunisasi sidik yang lumayan jauh di puskesmas. Demikian dengan Mas Haji. Aku merasa sedikit tenang karena ada ibu yang menjaganya. Sepupuku yang telah ku mintai tolong juga sudah bersiap. Kebetulan ia sedang cuti dan banyak waktu senggang. Aku memberi kabar kalau mau imunisasi dulu. Kemungkinan 1 jam kemudian baru sampai Hypermall. Dia tak masalah. Untunglah antrian tidak terlalu panjang, jadi aku bisa secepatnya bertemu orang itu. Setelah mendapatkan taksi online, aku segera menuju lokasi. Henry, sepupuku sudah menunggu di kursi yang tidak terlalu jauh dengan tempat janjian. Ia bermain game agar tidak mencolok. Katanya, benar saja, dia sudah ada di sana dan orang itu belum datang. Aku segera duduk tanpa menyapa Henry agar tidak mencurigakan. 15 menit kemudian, seorang laki-laki setengah baya berkemeja biru dongker pun muncul. Aku mengamati gestur dan wajah itu dengan seksama. Setelahnya ia memperkenalkan diri. Lalu saat sedang memilih menu, diam-diam kubuka ponsel dan memutar video secara silent yang diunggah Mbak Ajeng beberapa waktu lalu. Ya Allah, benar. Mbak Ajeng merekam orang tersebut dengan sangat jelas. Dia orang yang ada di rumah Mbak Ani dan digerebek warga. Sesaat jantungku tak bisa dikondisikan. Orang itu, kalau benar dia ada hubungannya dengan Mbak Hani dan Mas Haji. Mau pesan apa mbak? Kasihan si dedek kalau ibunya lapar. Pak Karso tersenyum. Aku merasa tak nyaman. Beberapa kali kulirik Henry diam-diam. Minum saja, saya sudah makan kok. Jawabku setenang mungkin. Baiklah, sambil menunggu pesannya datang, kita mulai saja. Tunggu. Apa Anda ada hubungannya dengan Hani? Anda kenal Hani kan? Aku tak dapat menahan diri lagi. Orang itu terkejut. Terlihat dari wajahnya yang tiba-tiba memucat. Hani? Aku menunjukkan video rekaman itu. Jelas sekali wajahnya di situ. Pak Karso terlihat salah tingkah. Baiklah. Karena mbak, ibu udah tahu, saya jelaskan sekalian. Ia terdiam sejenak saat pesanan datang. Saya memang ada hubungan dengan Hani dan tidak tahu apa masalahnya dengan keluarga kalian. Aku membuang muka.
Mendengar nama Mbak Hani membuatku emosi. Ku coba meredamnya dengan menenggak minum dingin di hadapanku. Ia sering meminta bantuan saya, tidak hanya fisik tapi juga materi, karena saya pun kadang masih kekurangan. Akhirnya saya meminjam uang mas saja dengan alasan untuk biaya kuliah putri saya. Putri? Jadi Anda sudah mempunyai istri dan seorang putri, tapi malah bermain dengan perempuan lain? Suaraku lirih namun dengan nada tinggi. Sebagai wanita aku tidak terima sesamaku diperlakukan semena-mena. Tenang dulu. Istri saya sebenarnya lebih tua dari saya. Bahkan putrinya adalah putri tiri saya. Dan karena ia tidak lagi bisa mempunyai anak, makanya aku benar-benar jijik dengan orang ini. Demi keturunan, ia melakukan hal kotor. Sama seperti Mbak Hani yang nekat melakukan program bayi tabung dengan suami orang. Setelah lama kami saling diam. Aku menanyakan hal utama pertemuan ini. Jadi bagaimana dengan hutang Anda? Pak Karso meraih kantongnya dan mengeluarkan sebuah kertas dan alat tulis. Ini, cek. Senilai hutang Mas Haji. Dan tolong, jangan pernah ceritakan hubungan saya dengan Hani. Aku meraih kertas itu dan menelitinya. Setelah yakin bahwa itu asli, aku memasukkannya ke dalam tas. Saya sudah lama ingin mengembalikan uangnya, tapi Hani selalu merengek minta ini, itu, bahkan mengancam akan memberitahu istri saya kalau kami ada hubungan gelap. Sekarang dia ada di RSJ dengan pengawasan polisi. Apa Anda tahu? Tanya aku. Ya, sebenarnya saat penggerbekan itu saya sudah memutuskan untuk mengakhiri hubungan ini. Karena lama-lama Hani terlihat aneh, seperti orang kurang waras. Dan saat di rumahnya, saya berusaha menjelaskan, tapi dia malah mengurung saya hingga warga datang dan mengarah kami. Aku sedikit tercengang dengan penjelasannya. Ternyata bukan hanya di mata kami Mbak Hani kurang waras. Setelah aku rasa cukup, aku pamit pulang. Kasihan Sidik takut rewel karena imunisasinya, dan juga ibu yang curiga karena aku berlama-lama. Pulangnya aku diantar Hendri. Setelah sekian lama baru hari ini kita bertemu lagi. Mbak kenapa gak pernah cerita kalau ada masalah serumit ini sih? Tanya Hendri saat kami sudah berada di mobil. Ya, orang tua kita kan gak akur, tapi bukan berarti kita tidak saling mengenal sesama sepupu. Hendri sedikit kesal. Aku mengakui itu. Terima kasih ya bantuannya hari ini. Mau mampir sekalian? Ada mertua aku di rumah kok. Aku mencoba mencairkan suasana. Kayaknya gak dulu deh Mbak. Takutnya ada orang salah paham kalau kita tiba-tiba pulang bareng gini. Keluarga Mas Haji kan juga belum mengenalku. Nanti kapan-kapan saya sempatkan main di rumah deh, ujar Hendri. Usianya hanya terpaut 3 tahun denganku. Dulu waktu kecil kita memang akrab, tapi semenjak keluarganya pindah ke ibu kota, kami jadi jarang komunikasi. Lagu yang Hendri putar membuatku terbuai. Mataku semakin berat karena laju mobil yang sangat nyaman, tanpa macet. Hendri membiarkanku terlelap hingga terbuai mimpi. Sayangnya mimpi buruk yang kudapati. Aku bermimpi gigi geraham bagian bawahku tanggal. Sehari menjelang hari ulang tahun pernikahan, aku memberitahu ibu dan Mas Aji akan membuat syukuran kecil, nasi kuning yang akan dibagi-bagikan ke tetangga sekitar. Sebagai ucapan syukur karena kondisi Mas Aji yang berangsur pulih dan untuk mempererat tali silaturahmi, aku meminta bantuan Bu Sardi untuk menjaga Sidik, dan Mbak Ajeng membantuku di dapur. Hanya mereka tetangga terdekatku. Jujur aku masih canggung dengan yang lain. Hari ini aku belanja lumayan banyak, bahan untuk membuat kue dan lainnya. Ibu tidak berkomentar apapun. Tidak biasanya. Kini beliau lebih banyak diam dan menghabiskan waktu dengan membaca koran atau majalah. Aku tak mengizinkan beliau membantu pekerjaan rumah. Bajunya pun aku yang mencuci. Saat menyapu ruang tamu, tiba-tiba ibu meletakkan korannya lalu mengambil sapu yang kupegang. Loh, buat apa Bu? Biar saya saja, mumpung Sidik anteng mainan. Sudah, berikan ke ibu. Capek juga cuma duduk-duduk aja. Mau cari keringat?
ujarnya sambil mulai menyapu dan menggulung sebagian karpet. Ya, aku tidak bisa menolak keinginannya. Walau ku akui tak enak hati. Akhirnya aku kembali ke belakang dan mengambil ember dan kain pel juga. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.